Satu persatu kebohongan AF yang disebut sebagai saksi kunci kasus Vina Cirebon terungkap. Baru-baru ini, pemilik warung Madura di depan Men 2 Cirebon, dekat TKP pembunuhan kasus Vina buka suara soal kesaksian AF. Sebelumnya, diakui sang pemilik warung, ia sempat dipanggil oleh Polda Jabar setelah muncul di konten Deddy Mulyadi. Kala itu, sang pemilik warung mengaku dipertemukan dengan AF yang mengaku membeli rokok di warungnya pada malam kejadian Vina dan Eki tewas. Pada kesaksiannya 8 tahun lalu, AF dan Dede mengaku sedang membeli rokok di warung itu. Saat sedang membeli rokok itu, AF mengaku melihat Vina dan Eki sedang dikejar oleh para terpidana. Bahkan AF mengaku melihat motor Vina dan Eki dilempari batu oleh sejumlah pemuda itu. AF lalu langsung pulang ke tempat pencucian mobil bersama Dede karena takut. Dipertemukan dengan AF oleh penyidik dari Polda Jabar, pemilik warung pun mengaku kenal dengan keduanya. Setelah itu, polisi tersebut memanggil AF yang saat itu memakai masker seperti saat muncul di TV dan YouTube. Kemudian AF pun membuka maskernya di depan sang pemilik warung. Setelah itu menurut pemilik warung, AF diminta untuk pergi lagi meninggalkan pemilik warung. Kemudian pemilik warung pun ditanya soal adanya kejadian yang diceritakan oleh AF pada 27 Agustus 2016 lalu. Kepada penyidik, pemilik warung mengaku mendapat kabar dari warga yang mampir ke warungnya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pembeli itu memberi kabar pada pemilik warung bahwa ada kecelakaan di flyover Talun. Lalu keesokan harinya, ia mendapat kabar kalau kejadian semalam bukan kecelakaan melainkan pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian ia pun mendengar kabar kalau pembunuhan dan pemerkosaan itu dilakukan di lahan kosong seberang SMP 11 Cirebon. Menurut dia, jika malam itu AF melihat Vina dan Eki dilempari batu di depan warungnya, maka ia pasti akan tahu juga. Ia pun mengatakan kalau kesaksian AF itu merupakan pernyataan palsu. Menurut dia, bahkan polisi yang memanggilnya juga tidak percaya dengan keterangan AF. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto turut menanggapi kasus Vina Cirebon. Baru-baru ini, Benny Mamoto mengungkap kesalahan Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jabar saat mengumumkan soal 2 DPO kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan saat konferensi pers penangkapan Peggy Setiawan menyebut bahwa 2 DPO kasus Vina yakni Andi dan Dani fiktif. Pernyataan itu bersamaan ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Surawan menegaskan kalau DPO kasus Vina hanya satu, yakni Peggy Setiawan. Sementara 2 DPO lainnya secara otomatis dihapus oleh Polda Jabar. Menanggapi hal itu, Benny Mamoto mengaku ada multitafsir dari pernyataan Kombes Surawan. Ia mengatakan, di akhir pernyataannya, Kombes Surawan mengatakan akan mengejar 2 DPO lagi jika nanti ditemukan ada alat bukti yang mengarah ke sana. Benny Mamoto pun menilai ada kesalahan yang dilakukan Kombes Surawan dalam menyampaikan status 2 DPO itu. Sehingga menurut dia, Surawan seharusnya bisa memilih diksi lain yang lebih tepat. Sebab apa yang disampaikan oleh Surawan, kata Benny Mamoto, mengandung tafsiran yang berbeda. Benny Mamoto pun langsung mengonfirmasi hal itu kepada Kombes Surawan. Rupanya kepada Benny Mamoto, Surawan mengaku baru bisa menangkap 1 DPO saja. Hal itu pun sangat disayangkan oleh Benny Mamoto, kenapa Surawan mengatakan dihapus. Sebelumnya, Kombes Surawan mengatakan kalau 2 DPO itu fiktif. Pihaknya pun menyebut semua tersangka kini berjumlah 9 orang, 8 orang sudah diadili. Surawan mengatakan para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut 11 pelaku, namun ada yang menyebut 13 pelaku. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji mendesak penyidik kasus pembunuhan Vina untuk membuka CCTV. Susno menantang Polda Jawa Barat untuk menampilkan CCTV kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada 2016 lalu. Ia yakin dengan dibukanya CCTV kasus pembunuhan Vina Cirebon bisa menjadi peluang bagi Peggy untuk bebas. Menurut Susno, dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, penyidik Polda Jabar harus kembali ke titik nol. Titik nol yang dimaksud adalah kembali ke awal penyelidikan kasus yang merenggut nyawa Vina dan Eki.
Oleh karena itu, mantan Kabar Eskrim itu terus mendesak penyidik untuk membuka CCTV kasus Vina. Susno heran dan mempertanyakan mengapa hingga saat ini CCTV kasus pembunuhan Vina tidak kunjung dibuka. Padahal ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana telah menyita bukti CCTV kasus tersebut. Selain CCTV, Susno juga mengungkit soal barang bukti HP milik Vina dan Eki. Menurutnya, HP milik kedua korban itu saat ini berada di tangan penyidik. Barang bukti HP tersebut diyakini bisa mengungkap tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebab di dalam telepon genggam Vina dan Eki dipastikan ada bukti percakapan maupun video. Susno mengatakan CCTV dan ponsel bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menjelang hasil putusan sidang pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 besok, salah satu kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, berharap hakim bisa membuat keputusan secara objektif. Putusan sidang tersebut akan disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Yanti yakin bahwa Peggy bisa bebas lantaran kliennya bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Ia berharap hakim dapat berhati-hati dan membuat keputusan objektif dalam mengambil keputusan. Yanti juga mengatakan agar tidak memaksakan kepada orang yang tidak bersalah untuk dihukum mati. Senada dengan kuasa hukum Peggy yang lain, Muhtar Effendi, yang mengatakan pihaknya optimis memenangkan sidang pra-peradilan tersebut. Muhtar juga buka suara apabila gugatan pra-peradilan kliennya ditolak. Jika pra-peradilan Peggy ditolak, menurutnya hukum di Indonesia sudah kacau balau bahkan hancur. Bocor identitas dan sosok perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Peggy Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Peggy Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Peggy alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Peggy adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Peggy Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Peggy Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Peggy Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Peggy Setiawan mengurai fakta, Peggy Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Peggy Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Peggy, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan bakal diumumkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024 besok. Sidang pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki telah berlangsung sejak Senin 1 Juli 2024.
Sidang yang seharusnya digelar pada 24 Juni diundur menjadi 1 Juli lantaran pihak Polda Jabar selaku termohon tidak hadir alias mangkir. Salah satu kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriandi, mengatakan kliennya bisa bebas lantaran bukan pelaku sebenarnya dalam pembunuhan Vina dan Egi. Sugianti yang akrab disapa Yanti ini berharap Hakim Tunggal Eman Sulaiman bisa memberikan putusan objektif. Yanti mengatakan penangkapan kliennya sebagai tersangka kasus Vina Cirebon ini tidak mempunyai alat bukti yang kuat. Adik Peggy Setiawan Luciana terisak menceritakan pertemuan dengan kakaknya di sel tahanan Polrestabes Bandung. Peggy Setiawan yang berstatus tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki dijenguk oleh ibu kandungnya, Kartini, Luciana dan pamannya bernama Ibnu. Kuli bangunan itu langsung bersujud di hadapan Kartini yang menjenguknya. Ia juga memeluk Luciana dan Ibnu. Mencium kening saya dan ngobrol. Menguatkan saya. Salat terus doain AA, supaya AA cepat bebas, kata Luciana usai sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jumat, 5 Juli 2024. Luciana mengatakan Peggy Setiawan sempat mengeluhkan gatal-gatal di tubuhnya. Peggy telah memeriksakan kondisinya kesehatan ke dokter. Sementara itu, ibunda Peggy Setiawan, Kartini mengungkapkan rekan sesama tahanan berlaku baik kepada anaknya. Semua enggak ada yang jahat, semua pada baik, kata Kartini. Selain itu, Kartini mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan kini sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, kata Kartini, Peggy Setiawan kerap dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Tak hanya itu, Kartini juga menyampaikan rasa terima kasih Peggy Setiawan kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Kartini pun berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa menghirup udara bebas. Dia mengaku, sengaja datang untuk terus memberikan dukungan kepada anaknya agar tetap kuat menghadapi keadaan. Bocor identitas